sekarang, apa penilaian orang terhadap saya? Kalau dia selama hidupnya azan ke masjid, sholat, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bakti sama orang tuanya, jujur, dermawan, semua yang agama perintahkan, yang Allah perintahkan dikerjakan, saya sangat yakin dan kita pasti sepakati, pasti orang mengatakan, oh si fulan baik itu. Orang kenang kebaikannya karena kepatuhannya kepada Allah. Tapi kalau orang itu suka gunjing, fitnah orang lain, ngambil haknya orang lain, pendusta, ya, pelit, dan segala macam yang dilarang oleh agama, yakinlah pada saat dia mati orang mengenang keburukannya. Maka dari sini kita bisa tahu juga tolak ukur, salah satunya adalah ternyata orang yang patuh kepada Allah itu memang di dunia saja sudah diberikan hal-hal yang luar biasa, mati pun begitu akan dikenang kebaikan-kebaikan. Sebaliknya orang yang berbuat dosa, teman-teman sekalian, itu dibenci oleh Allah, hukumannya berat dan Allah buat manusia benci. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia menganggap dirinya tidak akan mendapatkan hukuman, itu mengkhayal. Ambil kata-kata ini saudaraku seiman. Kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa dan dia pikir dirinya tidak akan dihukum oleh Allah atau tidak akan datang cobaan terhadap dosa itu hukumannya, maka ini mengkhayal. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, akan datang hukuman Allah kepada dia. Bagaimanapun hebatnya dia merahasiakan permasalahannya, akan dibongkar oleh Allah dengan caranya. Bukankah banyak koruptor sudah menyembunyikan 10 tahun, beli rumah mewah, beli kendaraan mewah segala macam, akhirnya Allah bongkar dan akhirnya dia jadi malu, akhirnya disita semuanya. Bukankah banyak orang yang memakan harta haram, Allah tutup dengan penyakit-penyakit kronis sebelum dia meninggal sehingga menyusahkan hidupnya, anaknya kena narkotika, rusak rumah tangganya, semuanya jadi masalah. Jadi mengkhayal orang itu kalau berbuat dosa kemudian tidak dihukum oleh Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat ketaatan pasti Allah akan balas kebaikan-kebaikan. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas nanti 17 manfaat menjadi orang saleh dan salihah. Apa saja sih yang Allah janjikan kalau kita menjadi orang yang patuh? Namun itu nanti akan saya bahas dalam inti bahasan. Sekarang saya masih coba membuka wacana jemaah sekalian tentang pentingnya menjadi orang yang patuh dan bahayanya menjadi orang yang durhaka. Efek dari perbuatan dosa yang kita lakukan, pelanggaran kepada Sang Pencipta Allah, selain akan dihukum, hukumannya datang lebih berat dari perbuatannya. Misal, ada orang berzina 1 jam di kamar hotel atau 3 jam dia gunakan untuk berzina. Allah tidak akan hukum dia dengan 3 jam sakit, tapi Allah dengan kemaha perkasaannya, yang Allah selalu mengatakan innallaha syadidul iqab, Allah itu berat sekali hukumannya, akan menghukum dia berlipat-lipat dari waktu yang sudah dia gunakan. Dengan 3 jam berzina di kamar hotel, Allah bisa hukum dia dengan sebulan sakit, setahun sakit, bahkan mungkin Allah akan buat dia sakit seumur hidup. Bisa saja orang yang mencuri, membuat nota palsu 1 juta rupiah, dia mengkhayal tidak ada yang tahu, misalnya kantornya nggak tahu, ini karena kedangkalan ilmu, tapi Allah maha tahu, maka Allah akan hukum dia berlipat-lipat dari apa yang sudah dia curi itu. Allah akan buat dia sakit, dia masuk rumah sakit, biayanya 100 juta. Ini hukuman dari mencuri 1 juta. Begitu seterusnya. Dosa itu bukan untuk dicoba, tapi dosa untuk diketahui dan dihindari. Kita nggak perlu teman-teman sekalian merasakan sakitnya luka, ya, dengan cara ugal-ugalan dulu, balap-balapan motor misalnya. Toh kita sudah tahu kalau jatuh luka dan sakit, kita nggak perlu mencoba supaya jatuh dulu baru tahu sakitnya. Sudah tahu, nggak perlu dicoba itu. Jadi harus hati-hati dengan poin ini. Begitu pula dengan perbuatan kebaikan, balasannya lebih besar daripada apa yang sudah dia lakukan. Contoh misalnya, ada sebuah hadis tentang sholat duha. Baginda Nabi SAW bersabda, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia semestinya bersedekah untuk menyelamatkan 360 sendinya agar tetap dalam kesehatan. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat ini 5 menit saja. 2 rakaat sholat duha
menutupi sedekah 360 sendi. Enggak berimbang antara 5 menit dengan 360 sendi kita aman. Kalau ada seseorang di antara kita sendinya rusak satu, anggaplah 1 juta sendi ini harganya misalnya, pastilah lebih mahal daripada itu ya. Kalau 360 sendi berarti 360 juta per hari. Bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Amalnya sedikit, waktu sedikit tapi balasannya besar. Sebagaimana dosa tadi, sedikit waktu yang dipakai tapi balasannya besar. Begitu pula misalnya hadis tentang masalah puasa. Sementara kita masuk Ramadan insyaallah. Semoga Allah SWT berkahi dan mudahkan buat kita. Nabi SAW bersabda, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari, maka Allah akan jauhkan dia dengan 1 hari itu 70 tahun dari api neraka. Enggak berimbang antara tahan lapar dan haus dan syahwat dari subuh sampai maghrib, itu tidak sampai sehari malah, cuman setengah hari, diganti oleh Allah dengan 70 tahun selamat dari api neraka. Jaraknya dijauhkan. Jadi seperti itulah efek-efek daripada perbuatan-perbuatan ini. Saya ingin teman-teman sekalian mentadabburi beberapa ayat Al-Quran. Kalau punya program Al-Quran di HP-nya silahkan dibuka. Yang pertama adalah surah Shad. Yang pertama adalah surah Shad. Surah nomor 38 ayat 28. Surah nomor 38 ayat 28 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Bagaimana bisa, kata Allah, tangkap secara akal sehat kalian, kami menjadikan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan bagaimana mungkin kami jadikan sama orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh sama Allah, nikmati halal tinggalkan haram, dengan orang-orang yang durhaka. Di dalam ayat lain juga surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Surah Ghafir surah nomor 40 ayat 58 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati walal musi' qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Kalau orang buta teman-teman aktivitasnya terbatas kan, dia nggak bisa leluasa bergerak, dia nggak tahu bahaya apa yang sedang ada di hadapan matanya. Beda dengan orang melihat. Kata Allah SWT, tidak akan sama orang buta dengan melihat, sebagaimana contoh itu memberikan gambaran tidak akan sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang berbuat dosa. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan masalah itu. Di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. Surah nomor 45 ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka mengira bahwasanya orang-orang yang membuat dosa-dosa, berbuat dosa itu akan kami samakan ketentraman hatinya, kebahagiaannya, ya, kerukunan rumah tangganya, kesehatan tubuhnya? Apakah mereka mengira orang-orang yang berbuat dosa itu akan kami samakan dengan orang yang beriman dan beramal saleh, baik selama kehidupan mereka di dunia atau pada saat proses kematian mereka? Sungguh buruk cara mereka menilai. Jadi nggak mungkin sama. Orang yang ke masjid sholat, orang yang tutup aurat, orang yang menikmati halal, bakti sama orang tua, jujur, segala macam perintah agama dikerjakan, beda semasa kehidupannya di dunia, beda juga pada saat mati. Mereka ditemukan mati lagi sujud di masjid, mati lagi puasa, mati lagi baca Quran. Beda dengan orang yang melakukan pelanggaran. Hidupnya maida, walaupun kelihatan mobilnya mewah, tapi semuanya dengan riba, semuanya dengan manipulasi data. Maka kita temukan performanya di depan, kemasannya, casingnya seakan-akan bahagia, tapi dalam rumah tangganya kacau semuanya. Anak-anaknya narkotika, istrinya
kemana-mana suaminya, luar biasa selingkuhan yang terjadi dan bobroknya kehidupan di dalam itu rumah tangga mereka justru karena masalah dosa-dosa ini. Tapi Allah mengatakan mati dan hidup mereka beda. Kita temukan orang-orang yang jauh dari agama matinya karena mabuk, tabrakan, keluar dari diskotik dan segala macam hal naudzubillah yang terjadi. Kita tahu juga teman-teman sekalian bagaimana Allah dengan kemahaperkasaannya telah membinasakan orang-orang sebelum kita karena dosa mereka. Fir'aun apa yang kurang dari dia? Orangnya tinggi, putih, gagah, ya, kaya raja, punya keturunan banyak. Dan waktu itu Fir'aun menguasai setengah dunia. Seluruh Afrika dan Eropa dikuasai oleh dia. Tapi binasa